कमर से नाचो थिरक थिरक यार. Cerita dimulai di sebuah markas Badan Keamanan Negara India. Terlihat seorang perwira tinggi yang akan menugaskan pasukan khusus untuk menjalankan misi penyelamatan sandera. Maka sebelum memulai operasi, ia menjelaskan terlebih dahulu tentang situasi dan alasan misi penting mendadak itu harus dilaksanakan. Ia mengatakan beberapa hari lalu 40 supir truk di perbatasan telah diculik sekelompok teroris. Kemudian sebuah tim yang berjumlah 32 orang tentara dikirim untuk membebaskan mereka, tetapi misi tersebut gagal karena ke-32 tentara tersebut ternyata 26 tewas pulang berada di dalam peti mati dan ke-6 tentara lainnya disandera bersama ke-40 supir truk tersebut. Entah karena sebab apa tim yang sudah berpengalaman dalam misi yang sama tersebut tiba-tiba bisa dikalahkan teroris. Karena itu perwira tersebut mengirim sejumlah pasukan khusus untuk membebaskan sandera dan juga menyelidiki penyebab mudahnya tim sebelumnya bisa dikalahkan. Dan singkatnya berikut kita perkenalkan salah seorang pemimpin tim pasukan khusus yang ditugaskan tersebut yang memiliki tato di tangan yang bernama Vikram. Sebagai unit terlatih tentunya tidak sulit bagi mereka melumpuhkan satu persatu dari teroris tersebut, dan di saat penyergapan berlangsung tiba-tiba saja senjata dari salah satu tim yang digunakan macet. Hal itu juga dialami oleh yang lainnya sehingga ia harus tertembak di bagian mata. Vikram yang berada di situ dan menyadari semua senjata mereka macet, maka mereka memilih melumpuhkan musuh dari jarak dekat. Akibat mereka terpojok dengan senjata yang tidak bisa digunakan lagi, sehingga salah seorang dari tim tersebut memilih mengorbankan diri supaya timnya selamat. Dan singkatnya melalui pengorbanan rekan mereka yang tentu tidak sia-sia tersebut, akhirnya ke-40 supir truk dan ke-6 tentara yang disandera berhasil diselamatkan. Singkat kisah, misi mereka ini sukses menambah prestasi bagi negara di bidang pertahanan. Jadi Vikram dan timnya ini diberilah penghargaan serta kenaikan pangkat ceritanya. Lalu pas sampai waktunya Vikram dipersilahkan naik ke atas podium untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Jadi berbicaralah Vikram yang ucapannya mengatakan seperti ini ya. Rasanya berat sekali medali yang tersemat di baju aku ini bila teringat ke-27 teman yang sudah gugur dalam misi. Setelah berucap seperti itu, Vikram ini kemudian bercerita lagi, saat dikepung musuh pun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mau melawan? Senjata kami macet, ditarik-tarik peletuk, tidak ada juga mengeluarkan peluru. Singkatnya kami tidak berdaya. Nah begitu ya kata Vikram. Jadi kesimpulannya ke-26 tim yang tewas di misi sebelumnya itu mati sia-sia karena menggunakan senjata macet. Nah senjata yang macet itu dari jenis yang sama disokong sebuah perusahaan senjata. Lalu kita diperlihatkan ke kronologis kejadiannya, penyebab ke-26 tentara tadi sehingga bisa tewas. क्योंकि इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक उनके और इसीलिए हमारे बहादुर जवानों को बिना. Oke, sekarang kita lanjut kembali ceritanya. Setelah menyampaikan semuanya, Vikram ini kemudian meminta agar petinggi militer segera menyelidiki ya pemasok senjata perusahaan tersebut. Hal itu tentunya agar mengetahui yang sebenarnya supaya tidak ada lagi korban dari tentara akibat karena ditipu bertempur menggunakan senjata macet tersebut. Cerita selanjutnya kita beralih ke seorang pemasok senjata, namanya adalah Kale. Di situ dia sedang memukul samsak yang berisi manusia ya di dalamnya. Nah, tiba-tiba ia mendapat panggilan untuk menghadiri penyelidikan terkait senjata yang rusak tadi ya atau yang macet. राठौड़ राजा कहीं का जी सर. Singkatnya mereka semua nih berkumpul ya, Vikram dan semua petinggi militer untuk mendengarkan penjelasan dari Kale. Kale mengatakan senjata yang perusahaannya jual tentunya dilengkapi dengan buku panduan. Jadi jelas bertulis di situ berbahasa asing. Jadi ya dia ini memaklumi tidak semua tentara bisa membaca panduan tersebut untuk menggunakan senjata, tuh katanya. Nah,
Jadi dia ini juga menambahkan dibutuhkan 1 bulan pelatihan sebelum benar-benar menggunakan senjata tersebut ke medan tempur. Kemudian ditegaskan dia lagi ya bahwa itu semua murni kesalahan manusia, bukan dari senjatanya. Tentu saja ya pernyataan tersebut membuat Pikram ini marah, sehingga Pikram berdiri dan langsung mendemonstrasikan senjata tersebut sesuai buku petunjuk di depan Kale ini ya. Mulailah Pikram step demi step menggunakan senpi itu sesuai petunjuk, dan tiba-tiba saja bukan main ya, kaget dan menjadi pucat ya Kale ini. Ia benar-benar dipermalukan di depan semua yang berada di situ. Nah, sebelum semuanya nih bubar dan Pikram meninggalkan tempat itu, ia mengatakan kepada Kale poin penting dari semua kejadian dari senjata itu adalah bahwa semua kesalahan memang bukan dari senjata-senjata tersebut, melainkan kesalahan dari manusia seperti Kale. Akibatnya semua kontrak pemerintah dengan Kale diputuskan, dan apabila terbukti bersalah maka perusahaannya akan ditutup. तो उनके कंपनी को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर। मैं जब भी तुमको देखता हूँ लगता है पहली बार। Kisah beralih di suatu malam di kediaman Pikram yang hanya ada mereka bertiga ya bersama anjing kesayangannya. Nah, pas pasangan harmonis ya, terlihat bahagia sekali, dan ketika sedang memadu kasih tiba-tiba saja setelah terkena bius, Pikram yang tidak berdaya hanya bisa melihat Kale dan anak buahnya yang kemudian membawa ia pergi. Nah, di saat bersamaan sebagian lagi disuruh menyingkirkan istrinya Pikram ini. Singkat kisah, Pikram di dalam sebuah pesawat kargo, entah berada di mana, namun yang pastinya mereka akan membuang Pikram sejauh-jauhnya dari India ya. Setelah Kale menyampaikan kekesalannya akibat kerugian terkait Pikram yang mempermasalahkan senjata-senjata ini, kemudian sama seperti Pikram yang mencontohkan menggunakan senjata, maka Kale melakukan hal yang sama kepada ia. Maka inilah yang terjadi. हमारे मसीहा को अपने बारे में। Saat jatuh ke sebuah sungai, kepala Pikram membentur batu yang membuat ia hilang ingatannya. Di saat hanyut terbawa aliran sungai, seorang bocah Tibet yang melihat langsung memberitahukan kepada warga lainnya sehingga Pikram pun ditolong. Singkat kisah, Pikram dibawa ke sebuah pemukiman terpencil orang-orang Tibet. Dia diobati oleh dukun setempat ya. Luka tembak dijahit menggunakan gigitan semut persis di filmnya suku Indian. Kemudian Pikram dibalut dengan kain persis seperti musuhnya Batosai di film samurai ya. Oke, singkat kisah, di saat suku Tibet sedang merayakan sebuah upacara, tiba-tiba saja sekelompok militan tanpa kenal ampun meratakan pemukiman tersebut. Dan seorang anak yang bernama Juju yang menolong Pikram tampak tak berdaya ya. Ia hanya bisa menangis saat ibunya dibantai oleh militan tersebut. Di saat bersamaan seorang dukun Tibet terus berdoa kepada berhalanya berharap agar menolong mereka ya, dan akhirnya inilah yang terjadi. Pikram dengan brutalnya menyapu mereka semua, dan akhirnya desa tersebut berhasil diselamatkan. Maka ia diagung-agungkan sebagai sang penolong yang dikirim oleh dewa. Pikram yang hilang ingatan dengan kebingungan hanya berkata ya, siapa aku? Aku siapa? Kemudian Juju mendekati ia sambil menjabat tangan Pikram yang mempunyai tato khusus tersebut dan berjanji apabila besar nanti akan mencari tahu tentang siapa dan dari mana ia berasal.